Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam lur. Jadi di video kali ini gue mau bahas yang lo bisa lihat di depan kita udah ada grease atau gemuk atau stemped, ya itulah. Lo bisa komen di bawah di daerah lo ini sebutannya apa. Oke. Jadi ini ada 3 grace yang gue punya. Yang pertama itu Gracivity, ini punyanya HM. Terus Grace Top One sama Grace Cap Cobra. Masing-masing Grace ini yang gue mau bahas di video kali ini itu bukan mereknya, tapi lebih ke teksturnya. Gue mau sharing ke kalian peruntukan Grace ini berdasarkan teksturnya. Lo bisa lihat di sini, ini tuh teksturnya ringan banget. Jadi kalau misalkan lo pegang gini, ini tuh ringan banget. Terus yang ini dia agak berat, agak lengket juga. Cuman ya licin, cuman dia pergerakannya tuh di tangan tuh berasa gitu. Agak mulai berat. Satu lagi itu yang ini lebih berat lagi gitu, dan lengket banget kalau bisa lihat nih tuh. Lengket banget kan, dan di tangan pun kalau lu gesek begini ini berasa banget beratnya. Tuh lengket banget kan. Nah, gue mau sharing peruntukannya si Grace dengan tekstur yang kayak gini. Oke. Sebelumnya gue sih nggak ada bermaksud menggurui ya. Mungkin juga apa yang gue sampaikan ini ada yang keliru. Lo bisa sampaikan atau mengkoreksi gue di kolom komentar. Gue sangat terbuka dengan koreksi dalam bentuk apapun. Oke, kita mulai. Jadi ini yang pertama, Gracivity ini Grace dengan tekstur yang ringan banget kayak gini. Menurut gua, sepengetahuan gua, itu diperuntukkan untuk part-part yang memiliki beban kerja atau tekanan kerja yang ringan, tapi memiliki putaran atau gesekan yang cepat. Contohnya di CVT tuh. CVT itu kan dia beban kerjanya ringan, nggak ada tekanan di situ. Kalaupun ada tekanan, yaitu tekanannya ringan gitu loh. Contoh kayak misalkan dipakai di puli depan, itu kan dia dipakein biasanya tuh di busing rumah rollernya tuh. Nah, itu dipakein di situ, beban kerjanya nggak besar gitu, paling beban kerjanya dari tarikan V-beltnya atau dari pergeseran dari rumah rollernya. Nah, tapi dia geraknya itu putarannya tinggi banget. Gitu juga sama yang ada di puli belakang. Puli belakang itu kan dia ada 2 bearing tuh, ada yang bearing bambu sama yang ball bearing. Nah, sama yang di belakang pun dia ada putaran dan itu tinggi banget. Cuman tekanannya itu rendah. Nah, Grace kayak gini menurut gua itu cocok untuk part yang memiliki beban kerja dan kecepatan kerja seperti itu. Nah, kalau yang ini agak menengah kali ya, dia nggak seberapa lengket dan juga nggak seberapa enteng. Itu lebih diperuntukkan untuk part yang memiliki tekanan atau beban kerja yang lumayan berat dan memiliki kecepatan putaran atau gesekan yang tinggi. Contohnya kayak di bearing roda. Bearing roda itu dia tekanannya ada, jadi si bearingnya itu kan ada punya tekanannya itu dari ya jalan rusak, polisi tidur, jalan berlobang gitu ya. Nah, cuman dia juga mesti bisa nyalurin tenaga dari mesin yang dalam bentuk putaran gitu ya, secara baik gitu, dengan baik. Grace kayak gini itu cocok untuk ya, contoh partnya itu ya di bearing roda, karena itu tadi gue bilang
dia punya beban kerja, ada tekanan kerja si part itu tuh lumayan tinggi, cuman nggak seberapa tinggi, tapi dia juga mengharuskan part itu bekerja di kecepatan putaran atau gesekan yang tinggi juga. Selanjutnya untuk yang paling lengket ini itu untuk part yang memiliki beban kerja yang tinggi banget, tapi dia punya kecepatan putaran atau kecepatan gesekannya itu rendah. Contohnya kayak komstir atau busing arem, dia kan geraknya sedikit atau lambat gitu ya. Cuman kan di situ beban kerjanya tinggi banget gitu loh. Apalagi kayak misalkan komstir gitu. Komstir itu kan dia apalagi kalau lagi motor itu nabrak lobang terus sambil ngerem. Nah, itu kan beban kerja si komstir itu atau tekanan yang terjadi di komstir itu kan tinggi banget. Nah, Grace kayak gini tuh cocok atau bisa melindungi si komstir itu dari gesekan yang berlebihan gitu, yang akhirnya tuh nyebabin si komstir itu terjadi benturan antara metal dan metal secara langsung. Jadi ya gue harap sih video gue kali ini bisa bermanfaat Kak buat lo semua. Jadi lo bisa nentuin garis seperti apa untuk part yang mana untuk di motor lo. Oke, paling itu aja yang mau gue sharing di video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan atau video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.